Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dedi Prasetyo yang akan menjadikan host untuk hari ini. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan regulasi yang menangani terkait dengan transaksi di produk-produk saham luar negeri. Dan tentunya kita akan membahas terkait dengan regulasinya seperti apa, terus kemudian secara peraturannya seperti apa, dan tentunya dan yang nggak kalah penting itu nanti gimana sih cara perlindungan nasabahnya itu sendiri. Dan untuk hari ini dan sesi ini saya tidak sendirian, saya ditemanin oleh salah satu tamu spesial untuk hari ini, Ibu Fitriani. Halo Ibu. Pak Dedi. Ya, jadi Ibu Fitriani ini adalah CEO ya, CEO dari PT Nano Megang Futures. Nah, mungkin terkait dengan itu nanti kita bisa langsung tanya-tanya sama Ibu Fitri. Panggilannya Ibu Fitri ya? Betul banget. Oke. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Seger nih kelihatannya ya. Masa? Hari ini ya. Enggak, karena saya mau interview Bu Fitri itu jadi kayak deg-degan gitu. Deg-degan, aduh jangan dong. Saya memang biasanya kalau perempuan kan jarang ya. Jadi yang paling cantik saya di ruangan hari ini. Iya itu dia. Iya. Iya Bu. Jadi sudah berapa di Nano ini Bu? Ya, jadi sedikit perkenalan ya mungkin buat rekan-rekan yang ada di rumah yang menyaksikan nih. Saya perkenalan diri dulu. Boleh. Saya Fitri. Saya adalah direktur utama dari PT Nano Megang Futures atau biasa dikenal dengan Nano Futures. Kami ini dulunya adalah PT Sinarmas Futures gitu. Oke. Iya, tapi kami sudah beralih berubah nama. Jadi per akhir tahun kemarin kita udah jadi PT Nano Futures. Ganti nama berarti ya. Betul. Sebelumnya PT Sinarmas Futures. PT Sinarmas Futures terus berganti menjadi PT Nano Megang Futures atau brandnya Nano Futures. Oh, gitu. Namanya unik tuh Bu. Betul, ini Nano namanya unik gitu ya. Kenapa? Karena kita ini geng-gengannya nih ada nanonya juga. Oh gitu. Oke. Makanya nanonya unik dan memang itu sesuai dengan target segmen kita yang berinvestasi dengan nilai-nilai kecil gitu Pak Dedi. Oke, menarik. Oke Bu, mungkin langsung aja ya tanpa berlama-lama. Tadi kan saya sudah menyinggung di awal ya. Kita coba akan bahas terkait dengan perdagangan saham luar negeri nih Bu. Oh iya benar. Kan kalau saya lihat-lihat nih user-user dan masyarakat Indonesia itu banyak sekali yang sudah mulai berinvestasi ya kan, terus kemudian juga trading juga kayak gitu di Nano ya. Dan mungkin untuk topik hari ini saya akan lebih banyak nih bertanya terkait dengan regulasi dari perdagangan saham luar negeri itu sendiri Bu. Iya. Mungkin bisa dijelasin nggak Bu? Yang pertama terkait dengan kalau nggak salah kan nama skemanya terkait dengan perdagangan saham luar negeri itu kan disebutnya PLN ya. Betul. Penyaluran amanat luar negeri. Boleh dijelasin nggak Bu? Biar dari teman-teman terus kemudian masyarakat Indonesia yang nonton podcast kita juga memahami nih. Iya. Jadi biar mereka itu kalau misalnya saat ini mereka hanya taunya saya transaksi saham luar negeri misalnya gitu kan. Oh di mana? Di Nano misalnya gitu kan. Betul. Nah padahal yang harus mereka ketahuin kan juga dari sisi regulasinya seperti apa. Terus kemudian skemanya itu tadi saya sampaikan skemanya PLN kayak gitu kan. Nah PLN mungkin bisa dijelaskan Bu. Ya, apa itu PLN kayak ini yang paling fundamental ya, paling dasar. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan penyaluran amanat luar negeri? Nih kalau awal-awal nih saya kalau edukasi ke calon nasabah atau ke rekan-rekan, mereka dengarnya PLN gitu ya. Oh, bukan. Ini PALN bukan atau PLN bukan PLN ya, tapi PALN atau penyaluran amanat luar negeri. Ya. Sebenarnya apa sih penyaluran amanat luar negeri dan bagaimana cara kerjanya? Jadi saya menjelaskan mungkin dari sudut pandang regulasi dulu ya. Boleh. Gitu seperti yang tanyaan dari Pak Dedi tadi, bahwa ini sebenarnya penyaluran amanat luar negeri seperti namanya memang fokus kepada khususnya saham-saham luar negeri. Jadi sederhananya nih kalau sekarang ya Om Deddy ini kan kita tahu nih udah mulai banyak yang melek investasi gitu ya. Terutama dari Gen Z, terus generasi milenial, Gen X, mereka sudah mulai menjajal dan sudah mulai lebih bervariasi nih. Salah satunya mereka tertarik untuk melakukan investasi atau pembelian saham di luar negeri. Karena memang khususnya di US stock ya memang di informasinya kan memang jauh lebih tinggi nih dan sebagainya. Jadi PLN ini sendiri adalah salah satu jawaban dari regulator, terutama dalam hal ini ada Bapepti gitu ya, untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor atau nasabah untuk melakukan transaksi khususnya jual beli saham asing gitu. Jadi sesuai namanya ya tadi ya, namanya penyaluran amanat luar negeri, artinya
dari seluruh transaksi nasabah yang ada di Indonesia, Iya. itu transaksinya itu disalurkan ke pialang luar negeri kayak gitu ya? Betul. Oh, Jadi di oke. sini posisinya apa sih? Nah, kami Nano Futures sebagai pialang dalam negeri Hmm. itu bekerja sama dengan pialang luar negeri. Dari situ kita bisa melakukan jual beli transaksi saham luar negeri. Gitu. Misalnya Oke, di sini, oh saya mau beli saham salah satu big five-nya di US stock gitu, apa gitu ya, Facebook dan sebagainya gitu ya. Ya. Itu mereka melakukan jual beli melalui platform kami di Nano. Dalam hal ini kami di Nanovest melalui izin dari pialang Nano Futures. Nah, kemudian kami juga itu semua diatur melalui PLN. Nah, di dalamnya ada transaksi yang kemudian kita daftarkan ke bursa berjangka yang ada di Indonesia. Nah, terus dananya gimana? Aman nggak nih? Aman, insya Allah aman. Kenapa? Karena memang sudah ada regulasinya. Kami harus melakukan transaksi melalui segregasi account yang kemudian diteruskan atau diselesaikan oleh clearing. Begitu. Nah, clearing nanti dananya diteruskan ke luar negeri sehingga transaksi aman, perlindungan konsumennya ada, perlindungan datanya semua insya Allah aman. Gitu. Oh, jadi skema PLN itu semua nasabah yang tadi ya, yang tadi disampaikan oleh Bu Nur kayak gitu, seluruh transaksinya nanti disalurkan ke pialang luar negeri kayak gitu ya, melalui skema penyaluran amanat luar negeri ini tadi kayak gitu ya. Nah, kalau dari sisi regulasi Bu, ini sebenarnya juga ada peraturannya tersendiri berarti ya Bu ya, kalau dari Bapepti ya. Mungkin boleh dijelaskan Bu terkait dengan regulasi peraturannya yang dari Bapepti itu tadi kayak gitu, dan mungkin dari sisi peraturan kan juga mengatur terkait dengan produk-produknya apa aja yang bisa ditransaksikan kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan tujuan penyaluran amanat luar negeri ini apa? Itu memberikan kepastian hukum. Nah, kenapa harus ada kepastian hukum? Untuk perlindungan data, perlindungan konsumen khususnya dana-dana ya. Itu kan menghindari manipulasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksinya. Misalnya pialang dalam negeri maupun pialang luar negeri gitu. Nah, apa dasar aturannya? Itu ada di Perba nomor 1 tahun 2022. Perba nomor 1 tahun 2025 ya. Oke. Nah, itu kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang P2SK, di mana dalam prosesnya ini ada perpindahan khususnya untuk PLN ya, itu dari Bapepti ke OJK. Jadi kita sekarang sudah di bawah pengawasan OJK juga untuk penyaluran amanat luar negeri. Khususnya untuk yang produk derivatif dengan underlying efek itu tadi ya. Betul sekali. Oke. Jadi sebelumnya itu kalau pengawasannya dari Bapepti, kemudian setelah Undang-Undang P2SK ya kan pengawasannya di bawah OJK Otoritas Jasa Keuangan. Betul, kayak gitu ya. Oke. Harapannya itu bisa memberikan lebih banyak keyakinan bagi masyarakat untuk bisa mengadopsi produk ini karena memang kepastian hukumnya sudah jelas. Oke. Berarti dari sisi produknya sendiri apa aja yang bisa ditransaksikan itu ada di dalam peraturan Bapepti yang sebelumnya itu tadi ya Bu ya. Betul, di situ sudah diatur dengan sangat jelas ya. Jadi buat rekan-rekan yang menyaksikan gitu tidak perlu khawatir, tidak cuma transaksinya saja tapi juga termasuk proses KYC-nya begitu ya. Dan dari Perba sendiri sudah sangat rigid ya. Segala sesuatunya, terus bagaimana penyaluran amanat luar negeri itu benar-benar diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat. Jadi nasabahnya sebelum bertransaksi tahu gitu. Ini saya bertransaksi melalui broker siapa, biayanya bagaimana, proses transaksi seperti apa, dan dananya disalurkan lewat apa dan sebagainya begitu. Nah, itu semua sudah tertuang jelas di Perba dan ini sekarang dilanjutkan oleh OJK dalam proses pengawasannya. Oke. Jadi dari sisi kepastian hukumnya itu tadi semuanya sudah diatur kayak gitu ya. Jadi kalau orang melakukan transaksi di produk-produk yang PLN ini tadi khususnya misalnya di saham-saham global ya berarti ya. Kalau saat ini berarti saham globalnya itu ada di saham dari negara mana aja Bu? Iya, kalau kami saat ini di Nanovest kami masih fokus di saham-saham Amerika, saham-saham di US stock gitu. Jadi untuk calon nasabah atau investor-investor mereka ingin beli ketimbang ragu nih, oh saya mau beli US stock apa gitu ya, yang lagi booming sekarang AI gitu ya. Mereka mau beli tapi ragu nih dana saya aman nggak ya, nanti kalau saya transfer ke broker luar negeri gimana? Nah itu kan banyak sekali ketidakpastian. Sementara prosesnya itu resikonya sangat besar sekali. Nah itu kami hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut ya, terutama dari segi keamanan bertransaksi, keamanan data dan juga perlindungan konsumen. Berarti dari sisi kepastian hukumnya dapat, kemudian dari sisi legalitasnya juga sudah ada juga kayak gitu ya. Iya benar sekali. Karena proses perizinannya itu sulit. Jadi proses perizinannya itu sangat sulit. Gimana? Sulitnya gimana Bu? Sulit sekali, itu merupakan perjalanan panjang ya gitu. Jadi izin PLN ini sendiri
berdiri sendiri. Jadi kami harus punya izin sebagai brokernya dulu, broker untuk produk derivatif. Oke. Dan setelah punya itu kami harus punya izin tersendiri untuk PLN. Jadi tidak sembarangan nih Pak Deddy yang bisa jualan PLN ini. Sebentar. Berarti tidak semua pialang berjangka Iya, betul. itu diperbolehkan untuk menawarkan produk-produk ini tadi. Betul sekali. Jadi kami harus punya izin pialang berjangka dulu yang umum untuk jual produk-produk multilateral dan sebagainya begitu ya. Kemudian harus punya izin khusus untuk PLN. Yang ini khusus izinnya. Khusus lagi. Jadi kami harus melalui proses due diligence kembali, kemudian sistemnya dicek, proses bisnisnya dicek, diawasi, dan itu rigid sekali dari Bapepti pada saat itu, dan itu memang perjuangan panjang sehingga untuk rekan-rekan di rumah tuh pastikan memang memang izin PLN gitu. Jadi meskipun memiliki kapasitas produk, misalnya ada satu platform atau satu broker gitu punya produk itu, tapi harus dipastikan izinnya ada nggak untuk produk itu gitu, karena memang prosesnya rigid sekali. Jadi sebelum kita bisa menawarkan produk-produk itu tadi kepada user atau kepada nasabah gitu ya, seperti PT Nano Megang Futures ini gitu ya. Sebelumnya sudah harus melewatin itu tadi ya, proses izin lisensi itu tadi ya. Betul. Jadi lisensinya itu mencakup dari legalitas, kemudian sistem. Nah, yang paling penting itu sistem, bagaimana kami bertransaksi gitu ya, terus dengan SRO, dengan bursa, dengan clearing, proses integrasi sistemnya seperti apa. Tetap mengutamakan compliance tapi tidak mengorbankan pengalaman pengguna tentunya gitu. Dan di ujung akhirnya yang paling penting yang berikutnya adalah proses reporting. Jadi untuk pengawasan gitu. Nah, itu yang kami jalani lebih kurang tahun lalu ya, hingga akhirnya kami berhasil mendapatkan izin PLN. Oke. Jadi pada saat melakukan perizinannya sendiri itu tadi semuanya akan dicek Ibu ya. Betul. Dari sisi misalnya platformnya gitu ya, akan dicek nih apakah transaksinya itu betul transaksi untuk produk-produk PLN itu tadi gitu ya. Gitu. Apakah transaksinya harganya memang real sesuai dengan harga yang kita dapat dari bursa luar negeri begitu. Itu sampai hal-hal kecil seperti itu. Jadi itu untuk memberikan keyakinan bagi investor, nasabah dalam proses bertransaksi bahwa memang platform atau broker yang melakukan transaksi dalam negeri dengan izin PLN ini sudah dilakukan pengecekan sistemnya gitu, terus pengawasannya juga jelas sehingga kepastian hukumnya jadi lebih kuat. Berarti di situ ya, maksudnya peran regulator itu dalam mengawasin untuk produk-produk PLN ini tadi ya. Dari untuk izin hingga pengawasan. Oke, berarti kalau kita pada saat pengajuan izin pun kayak gitu dari sisi perusahaannya ya seperti Nano ini tadi. Kan kita nggak bisa nih, setahu saya ya, kita kan nggak bisa langsung transaksi misalnya ke bursa luar negeri kayak gitu kan. Betul. Berarti harus ada kerjasama sebelumnya dengan semacam kayak pialang juga kayak gitu di sana ya Bu? Iya betul, kita kerjasama di awalnya dalam proses perizinan tentunya kita harus menghadirkan bukti kita melakukan kerjasama dengan pialang luar negeri sebagai penyedia produknya lah dari sana, itu barang-barang yang dari sana, sederhana seperti itu. Kemudian di lokal apa yang harus kami lakukan? Kami harus memastikan bahwa proses transaksi bisnisnya itu benar-benar didaftarkan di bursa. Jadi itu kami simulasikan, ini transaksi terjadi, didaftarkan di bursa berjangka yang ada di lokal. Gitu. Kemudian dananya gimana? Kami harus membuktikan bahwa ini memang benar-benar melalui segregate account. Kemudian proses settlement atau transaksi, penyelesaian transaksinya itu dilakukan oleh clearing lokal ke proses broker kita yang ada di luar negeri. Gitu. Sehingga dari proses penyimpanan data sejak nasabah itu masuk, kemudian pencatatan transaksi mereka juga bisa ngelihat gitu kan. Dan kemudian terakhir adalah proses settlement dana, baik itu proses pembelian maupun penjualan hingga penarikan dana, itu semua benar-benar tercatat dengan resmi, tidak dilakukan menghindari manipulasi dari broker-broker yang terlibat, dan itu bisa diawasi oleh regulator terkait. Oke. Jadi selain tadi dicek pada saat perizinan, kemudian pada saat sudah mendapatkan perizinannya pun, ya kan, kemudian pada saat nasabah melakukan transaksi, itu bentuk pengawasannya tadi dari regulator ataupun SRO kan akan dari Nano akan selalu membuat seperti daily report kayak gitu ya Bu ya? Itu ke ada kami laporan, ya kayak gitu ya? Laporan dailynya ada, dan kita laporkan juga ke regulator terkait. Selain itu kalau dari di sisi dana, berarti alurnya dari nasabah akan melakukan deposit ke rekening segregate account Nano kayak gitu ya? Dengan operasionalnya Nano gitu. Jadi dari situ baru kemudian nanti pada saat terjadi transaksi kita masuk ke clearing, kita settlementnya juga diselesaikan melalui clearing berjangka yang ada di Indonesia. Berarti dari nasabah ke rekening
segregated account pialang atau nano futures misalnya gitu ya, dari iya. nano baru ke lembaga clearing kayak gitu ya. Betul. Terus kemudian dari lembaga Lembaga clearing baru ke pialang luar negerinya kayak gitu atau ya. broker luar negerinya I begitu. see. Sehingga proses transaksinya transparan. Itu inti itu DNA-nya juga ya dalam Iya, iya, regulasi iya. ini adalah untuk menjaga transparansi Oke. guna pengawasan yang lebih baik. Itu berarti dari sisi customer protection-nya Betul. terpenuhin kayak gitu ya. Betul. Baik dari sisi transaksi dan juga dari sisi perpindahan dananya itu tadi ya. Betul. Gitu. Jadi untuk mengurangi potensi-potensi dispute di masa depan. Iya. Jadi benar-benar clear lah ya Benar-benar dari sisi. clear. Jadi buat rekan-rekan menonton tuh jangan khawatir gitu ya. Okay. Itu memang sudah bisa sesuai dengan regulasi yang ada di dalam. Oke. Dan nggak semua broker itu boleh menawarkan itu sebelum mendapatkan perizinan itu tadi ya. Jadi pastikan jika ingin bertransaksi itu memang dengan broker yang memiliki izin. Oke. Mantap. Oke Bu, mungkin selanjutnya ini terkait dengan kayak semacam perbedaannya lah kayak gitu loh. Bisa dijelasin nggak Bu? Bedanya apa sih kalau misalnya saya mau transaksi produk saham global kayak gitu. Contoh misalnya tadi ada saham US misalnya gitu kan. Bedanya apa ketika kalau saya membuka account ya kayak gitu melalui nano futures yang sudah mendapatkan lisensi dari regulator untuk penyaluran amanat luar negeri atau PLN ini tadi, dengan kalau misalnya saya bertransaksi melalui misalnya pialang asing yang mereka tidak beroperasi di Indonesia kayak gitu. Nah, bedanya apa Bu? Nah ini pertanyaan yang menarik sekali yang sering sekali diajukan oleh investor existing maupun calon investor kami. Berarti banyak ya yang menanyakan ini ya. Kenapa sih Bu? Saya kok mesti repot-repot transaksi sama ibu gitu ya. Terus nanti ini itu segala macam. Nah itu justru paling penting gitu. Saya jelaskan yang paling penting dan edukasi ke calon nasabah maupun nasabah existing kami bahwa kembali lagi tadi pernyataan saya pertama, PLN ini hadir sebagai solusi untuk kepastian hukum ya. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin tertarik nih, saya ingin mengembangkan dengan return yang besar, mau beli saham luar negeri gitu. Saya kalau transaksi, saya misalnya Fitri mau transaksi ini saya beli saham di platform yang belum legal, belum punya izin PLN. Itu resikonya besar sekali Pak Didi. Risikonya apa? Pertama, ya mereka tidak punya izin sehingga tidak diatur dan tidak diawasi. Nah, kalau tidak diatur dan tidak diawasi, risiko berikutnya apa? Penggunaan data. Jadi kan kita transaksi itu tidak hanya kirim uang saja, jual beli kan. Tapi pasti di awal kita harus mendaftarkan data-data pribadi kita gitu, nama, email, kemudian rekening dan sebagainya. Jadi perlindungan data itu sangat-sangat riskan atau sangat-sangat beresiko jika kita mendaftar ke broker-broker yang belum memiliki izin resmi PLN. Kedua, aliran dana. Jadi seperti Pak Deddy bilang nih, keamanan data dan juga dana. Ya jadi bukan hanya transaksinya saja, tapi keamanan dana dalam proses bertransaksi. Jadi apakah pada saat kita melakukan jual maupun beli saham-saham asing tersebut, memang itu benar-benar disalurkan dengan transparansi baik dari segi biayanya, proses bisnisnya dan sebagainya. Nah, dan ujung akhirnya jika terjadi dispute atau misalnya kendala begitu ya, maka perlindungan hukum untuk mereka yang bertransaksi di broker yang non PLN itu jadi abu-abu, sulit gitu untuk regulator membantu mengawasi dan melindungi. Ya kenapa? Karena pemainnya tidak di bawahnya pengawasan dari regulator tidak tersebut. Memiliki izin dari regulator resmi di Indonesia kayak gitu ya. Betul, sehingga izin usaha resmi di Indonesia itu menjadi penting sekali khususnya untuk perlindungan konsumen. Seperti yang kita tahu ya, literasi keuangan khususnya untuk investasi saham itu kan sangat terbatas ya di Indonesia ya. Iya, masih gitu. terbatas. Apalagi sahamnya saham asing gitu ya. Itu nggak serta-merta hanya untuk technical analysis saja, fundamental analysis tidak bisa hanya itu saja yang jadi pegangan, tapi juga harus kepastian hukum gitu. Nah, itu yang kita hadirkan. Menarik. Jadi itu perbedaannya kalau misalnya saya membuka account kayak gitu kan melalui pialang seperti nano futures ya, yang sudah mendapatkan izin dari Bapepti kayak gitu kan. Bedanya kalau misalnya saya dengan pialang asing yang tidak memiliki regulasi ya itu tadi ya Bu ya. Iya, betul. Berarti kalau saya lihat sebenarnya kalau terjadi dispute itu tadi ya, kalau terjadi dispute pakai pialang yang tidak memiliki izin, wah itu sangat-sangat riskan berarti ya kayak gitu ya. Walau alam deh, ya nggak tahu deh gitu ya. Ini mau melapor ke regulator ya ini tidak dibawa izin dari Bapepti gitu kan, tidak ada izin dari Bapeptinya, pengawasannya ya di luar, mungkin diupayakan, saya kurang paham juga di bagian itu, tapi itu adalah risiko yang paling besar dan itu yang terus menerus diedukasi oleh regulator dari Bapepti, dari OJK terkait dengan kepastian hukum platform-platform yang digunakan oleh masyarakat dalam bertransaksi. Nah itu tadi berarti pentingnya kalau kita menggunakan yang pialang yang memiliki izin itu tadi ya. Kalau terjadi dispute apalagi termasuk dana ya kayak gitu ya, perlindungan dana investor itu udah sangat-sangat
krusial banget ya. Krusial. Pentingnya kita menggunakan pialang resmi. Biasanya sih concernnya sih lebih ke terkait dengan perlindungan dana itu tadi kan, berarti kan kayak gitu. Dan kan. pasti kan produk itu ya Pak Dadi, jadi bukan cuma pialang resmi tapi memiliki izin spesifik di produk PLN untuk saham asing. Ya. Menarik. Iya. Dan kalau kita lihat kan saat ini juga banyak juga ya masyarakat yang saat ini, kalau seperti yang tadi Bu Fitri sampaikan, orang transaksi saham hanya biasanya yang dicari misalnya, yang dipelajarin misalnya technical analysis, Betul. fundamental kayak gitu. Iya. Padahal yang sangat krusial dan penting sebenarnya yang harus dicari kan perlindungan investor terlebih dahulu itu tadi ya. Betul. Itu yang khususnya untuk mereka yang mungkin baru saja menjajaki investasi saham asing ya. Itu kan gaungnya tuh, oh ini returnnya di atas 10%, rata-rata 14%, 15% gitu kan. Oh ini fundamental analisisnya, makronya dan sebagainya. Sementara mereka lupa jika misalnya terjadi kesulitan dalam penarikan dana, misalnya itu yang paling sering ya. Kita udah jual, gagal jual, atau pas mau ditarik kok gantung transfernya. Nah itu kemudian terjadi dispute, perbedaan perhitungan. Nah itu yang sulit tuh jika ditransaksikan bukan di pialang yang memiliki izin PLN. Gitu, karena ya aturannya nggak ada yang ngatur mereka, nggak ada yang ngawasin mereka kan. Betul. Menarik nih. Ini insight dari Bu Fitri sangat luar biasa nih. Terima kasih Pak Didi. Ya, karena masih banyak yang itu tadi kalau kita lihat ya. Apalagi pialang-pialang asing itu kan banyak sekali yang mereka itu beroperasi di Indonesia kan kayak gitu kan, yang mereka tidak memiliki izin kayak gitu loh. Jadi sebenarnya adalah salah satu concern kami juga kayak gitu kan dari SRO, dan juga tujuan kami kenapa hari ini kita invite Bu Fitri biar bisa memberikan edukasi juga, pencerahan kepada masyarakat juga kan kayak gitu kan. Sangat berbahaya sekali saat ini kalau saya lihat. Saya begitu mungkin di platform media sosial ya, kalau kita misalnya buka misalnya broker kayak gitu, wah itu udah iklan-iklan dari pialang manapun itu masuk semuanya kan kayak gitu kan. Dan kalau kita sebagai masyarakat ataupun investor tidak smart kayak gitu kan dalam memilih pialang yang betul kayak gitu kan. Nah ini kan berarti kan endingnya itu tadi kalau terjadi dispute itu tadi, nasabah mau ngadu kemana nih kayak gitu kan. Begitu ngadu ke misalnya ke regulator kita, ke Bapepti, ke OJK, mereka juga saya yakin juga kayaknya sih bakal angkat tangan ya gitu ya. Kesulitan sekali pasti untuk karena ini bukan di under regulasi kita kan ya gitu kan. Itu memang tantangannya. Dan biasanya memang pemasaran dari broker-broker gitu ya, umumnya kan memang berfokus kepada return. Oh ini returnnya tinggi, prosesnya gampang dan sebagainya gitu. Tapi dan orang udah ini bagus nih, saya punya boleh nih saya mau ambil ini biar kelihatan keren, terutama kan untuk yang generasi Z misalnya, biar keren nih beli saham luar negeri gitu. Nah sementara kepastian hukum itu sebenarnya justru yang paling utama. Yang paling utama gitu. Karena kepastian hukum tuh payung gitu ya. Ya, sebelum kita maksudnya saya invest nanti untung atau rugi, pertama yang harus dilakukan sebenarnya adalah terkait dengan legalitas dulu kan kayak gitu. Jadi pastikan punya legalitas yang jelas plus punya izin untuk produk itu. Nah itu yang penting tuh, punya izin untuk produk itu. Karena kalau legalitasnya jelas tapi dia tidak punya izin untuk produk itu juga akan kesulitan mungkin ya di kemudian hari. Jadi pastikan memiliki izin di produk tersebut. Gitu, Oke Bu, tadi sedikit mention terkait tantangan lah, kan kayak gitu kan dari Bu Fitri kan gitu loh. Kalau dari Bu Fitri sendiri dari Nano nih ya. Tantangan terbesarnya apa sih ke depannya dalam hal mengedukasi nasabah kayak gitu ya, khususnya untuk produk PLN dan produk-produk saham global ini. Tantangan terbesarnya apa ketika kita mau edukasi Bu Fitri? Jadi tantangan terbesarnya adalah mengedukasi pasar atau masyarakat untuk bertransaksi secara aman, begitu. Karena orang bertransaksi umumnya ingin untung bukan buntung ya gitu. Nah makanya pada saat kami melakukan edukasi, pertama kali kami selalu menekankan bahwa jika ingin mendapatkan return yang jelas untuk mereka yang tertarik bertransaksi atau berinvestasi saham asing, maka pastikan yang pertama adalah legalitasnya. Kami menjelaskan dulu legalitas itu apa sih, kenapa sih saya mesti ribet nih harus ini transaksi saya di bursa, itu kita jelaskan. Kenapa? Karena mereka menganggap itu mungkin jadi tantangan dalam proses bertransaksi. Kami jelaskan dulu. Sebentar Bu, tapi ribet dalam hal ininya doang kan, maksudnya dari sisi legalitas yang itu tentunya ada di sisi Nano kan. Tapi pada saat onboarding nasabah sebenarnya nggak ribet kan? Iya, mereka takut ini nanti tambah ribet nih kalau enggak. Kita kasih tahu bahwa sebenarnya semua itu adalah aturan untuk menjamin kepastian hukum, tapi dalam proses
bertransaksinya itu seamless. Dengan bursa sangat membantu sekali untuk menghadirkan proses transaksi yang seamless. Baik. Begitu juga clearing yang memastikan proses transaksi yang aman tapi juga seamless untuk nasabah. Jadi itu kami jelaskan gitu karena mereka takut oh ini kalau legal nanti begini-gini. Oh enggak, ini semuanya aman. Proses KYC-nya sangat bagus gitu ya. Meski kita juga comply dengan apa yang menjadi ketentuan regulator, transaksinya juga jelas dan ujungnya proses pengawasan termasuk segala sesuatu terkait dengan laporan yang kita kirim ke regulasi kita juga jelaskan. Karena transaksi saham asing ini di Nano kita punya beberapa segmen gitu. Mereka yang memang bertransaksi baru belajar transaksi dengan nilai kecil karena memang di Nano bisa mulai dari Rp5.000 kan. Oke. Tapi bisa juga mereka yang bertransaksi dengan jumlah besar sehingga kebutuhan kami berusaha untuk menjelaskan, mengedukasi dan memberikan produk sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing segmen plus memastikan tetap comply dengan ketentuan dari regulasi. Itu kalau dari sisi regulasi lah ya. Maksudnya tantangan edukasi kepada masyarakat terkait dengan regulasi, terus kemudian peraturannya seperti apa kayak gitu. Betul. Ya. Karena kalau mereka yang educated gitu, educated investor itu justru pertanyaan pertama, Pak Deddy. Oh iya betul. Jadi pertanyaan pertama, ini saya transaksi saham asing dasar hukumnya apa di tempat kalian? Aman apa enggak? Kayak gitu. Aman apa enggak? Dasar hukumnya apa? Kalian yang ngawasi siapa? Ya. Nah, itu untuk educated investor. Itu kita seneng tuh kalau adepinnya ngejelasinnya lebih mudah. Tapi buat mereka yang kurang terbiasa dengan skema itu, dia pikir asal broker oke lah gitu. Terus kita jelasin lagi. Iya, Bu. Itu juga saya sependapat itu. Karena kalau saya lihat juga dari sisi financial literasi di Indonesia ini kan masih minim kan kayak gitu. Gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang tadi Bu Fitri sampaikan betul juga. Kalau mereka yang sudah educate kayak gitu kan. Iya. Poin pertanyaannya langsung ke legalitas. Pertama justru itu yang ditanyakan pertama. Itu enak tuh ngejelasinnya. Tapi kalau mereka yang kurang paham justru ngapain sih ini ribet gitu. Kita jelasin. Kita jelaskan bahwa ini justru untuk kebaikan dari konsumen itu. Sebenarnya poin pertanyaan saya itu lebih ke yang itu tadi sih Bu. Dimana orang Indonesia itu untuk financial literasinya masih sangat rendah. Makanya nggak heran kalau masih banyak scam. Iya, iming-iming keuntungan itu benar-benar biasa sekali gitu. ya. Diiming-imingi return 40% sebulan gitu kan. Lupa deh legalitasnya. Nah itu gimana Bu untuk tantangan edukasi untuk orang-orang yang seperti itu? Ya, itu apakah misalnya dari sisi Nano juga punya program-program literasi atau apa kayak gitu? Betul. Itu apakah ada juga Bu? Ya kami bekerja sama dengan partner kami dengan Nanovest yang memang menjadi UI dalam proses bertransaksi. Jadi kami punya beragam aktivitas gitu baik itu online maupun offline dengan beragam segmen gitu. Seperti yang saya sampaikan segmennya kan cukup luas ya dari mereka yang bertransaksi mulai dari Rp5.000 hingga mereka yang bertransaksi dengan nilai besar. Dan problem statementnya lebih kurang sama tapi ada beberapa kebutuhan unik dari masing-masingnya. Jadi apa yang kami lakukan? Kami melakukan edukasi, konten-konten edukasi di sosial media, kemudian melakukan offline event, bertemu, memberikan simulasi transaksi. Ini loh contohnya, nanti bentuknya seperti ini, tampilannya seperti ini. Kemudian kami juga melampirkan, jika bisa dicek ya di website Nano Futures dan juga di tempatnya Nanovest itu jelas dasar hukumnya seperti apa, kami kasih tahu nomor izinnya dan sebagainya. Jadi itu dari ujung ke ujung, dari user experience-nya ya, dari pada saat mereka buka aplikasi hingga mereka selesai bertransaksi, termasuk dengan kepastian hukum kami upayakan itu secara transparan mungkin kami informasikan kepada pengguna dan calon pengguna kami. Oke. Jadi cukup masif juga ya yang dilakukan oleh Nano. Betul. Ya. Karena mereka kan iming-imingnya besar nih, kalau US stock atau saham asing tuh besar returnnya gitu kan dari tempat-tempat tetangga gitu kan. Nah kenapa kok kalian segini? Nah kami jelaskan gitu bahwa ya high risk high return gitu kan. Tapi di sini yang paling penting adalah kepastian hukum untuk melindungi jika nanti di kemudian hari amit-amit jika terjadi sesuatu, nah itu jelas payung hukumnya apa. Yes. Menarik. Paling challenging gitu Pak. Ya. Tapi harus dilanjutkan Bu. Betul. Itu bahkan sering saya juga terima telepon one on call gitu sama itu menjelaskan apa sih meskipun educated investor, mereka nanya kenapa sih mesti diatur sama Bapepti. Ini Bapepti sampai level ini apa? Itu kita jelaskan pelan-pelan. Kita ketemu, kita jelasin detailnya. Jadi mereka merasa aman ya, secure gitu. Jadi ini bukanlah penghambat dalam proses investasi, justru merupakan solusi keamanan dalam bertransaksi. Kalau itu saya support Bu. Ya kan? Karena balik lagi saya juga sering
saya juga sedikit banyak mengedukasi juga masyarakat lah kayak gitu kan. Karena itu tadi banyak sekali orang Indonesia masih financial literasinya masih rendah, Betul. banyak orang ketipu, banyak scam Iya, masuk kayak gitu Oh, kan. iming-iming return gede langsung masuk gitu kan. Oke. Itu lepas dari segmen mereka yang baru masuk atau experienced investor itu masih terpapar dengan risiko itu Pak Denny. Jadi dari sisi nasabah mereka investasinya uang, kalau dari sisi Nano Futures investasinya adalah edukasi kayak edukasi. Gitu ya? Kita mengedukasi mereka untuk memastikan mereka dalam proses ya benar-benar pada saat berinvestasi upayanya supaya mendapatkan keuntungan yang mereka harapkan, tentunya dengan model yang jauh lebih aman di bawah regulasi Bapak. Oke. Ini pertanyaan terakhir mungkin. Karena saya nggak dikasih waktu banyak. Sebenarnya saya pengennya itu 2 jam kita ngobrol. Ngopi-ngopi nanti kalau gitu ya. Iya. Tapi next time pasti kita akan invite lagi. Mungkin kita punya diskusi lain yang mungkin kita perlu diskusikan kayak gitu kan. Nah ini mungkin terkait dengan peralihan pengawasan Bu. Iya. Sebagaimana mungkin tadi sudah disampaikan di awal kan adanya peralihan pengawasan dari Bapepti ke OJK ya. Itu di Undang-Undang P2SK ya. Betul sekali Pak Denny. Nah langkah strategis dari Nano Futures seperti apa sih Bu untuk menyikapi terkait dengan peralihan ini kayak gitu? Ini proses peralihan ini adalah salah satu milestone yang luar biasa sekali untuk industri terutama ya. Kami juga di sini adalah sebagai pelaku usaha itu memang berfokus untuk memastikan proses transisi peralihan dari Bapepti ke OJK ini berjalan lancar. Tentunya dengan bantuan SRO di sini ya, dari bursa dan clearing. Kami juga berharap kita rutin ada pertemuan secara berkala dengan OJK untuk mengambil suara ini, ingin tahu stakeholders terkait ini seperti apa sih, pelaku usaha ini seperti apa sih gitu. Dan mereka memang kami sampaikan bahwa proses bisnis saat ini di PLN itu sudah cukup baik gitu ya. Nasabah juga sudah cukup happy ya, mereka merasa kepastian hukumnya jelas, proses bisnisnya enak gitu ya, transparansinya jelas. Jadi kami customer protection customer protection-nya juga sudah tercover di situ. Nah itu kami suarakan ke OJK bahwa proses yang jadi saat ini sudah diterima dan sudah diadopsi dengan baik oleh masyarakat dan harapannya bisa diteruskan tentunya dengan peningkatan inovasi-inovasi yang lebih baik di masa depan di bawah pengawasan dari OJK. Jadi harapan ke depan untuk pengawas yang baru ya gitu kan, yang sebelumnya di Bapepti kemudian di OJK, harapannya tentunya semuanya akan lebih baik lagi kayak gitu kan, karena sekarang udah baik, tambah baik lagi. Kemudian kalau perlu mungkin dari sisi investor protectionnya ditingkatkan lagi misalnya kayak gitu ya, entah itu dari sisi aturan atau apapun itu kayak gitu ya. Poinnya dari Bu Fitri dari Nano Futures semuanya mendukung terkait dengan peralihan ini ya. Dan harapannya sangat-sangat besar berarti ke OJK harapannya sangat besar, justru dengan kehadiran OJK ini bisa meningkatkan branding dari PLN itu sendiri ya. Gitu, karena mungkin OJK punya lebih banyak variasi gitu, kita bisa ikut edukasinya OJK dan sebagainya. Itu juga tentunya berharapan kami inovasi menjadi jauh lebih robust atau lebih kuat di bawah pengawasan OJK untuk produk PLN. Menarik. Oke, menarik. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Pak Denny untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Next jangan kapok kalau kita undang. Pasti. Ya. Mudah-mudahan sukses terus. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang menyaksikan gitu ya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Selamat siang semuanya. Oke, baik teman-teman, sekian podcast hari ini. Kita udah bahas banyak sekali terkait dengan peraturan yang menyangkut perdagangan saham-saham global kayak gitu ya, yang ada di PALN atau penyaluran amanat luar negeri. Dan mungkin di next podcast kita akan bahas lebih banyak terkait dengan produk-produk yang ada di PALN ini tadi. Dan see you